Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman dimanapun berada. Jadi terima kasih. Halo kak, kerja mas? Ya, Pak. Oh, kalau ya, baik. Mata aja nih, emak. Mata aja nih, emak. Mega bos ini kau. Oke, selamat sore, selamat datang di channel Bangkit Coach, uh, channel vlog sehari-hari dari Bangkit Coach ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung di room live streaming ini. Terima kasih atas support dan dukungannya selalu kepada kalian semua. Jadi sekedar untuk sekedar untuk menginformasikan kepada rekan-rekan semua bahwa ini saya sudah mengelola 4 channel. Saat ini saya sudah mengelola 4 channel, yang mana yang pertama channel Bangki Coach, terus yang kedua adalah Ritual Seni Budaya, terus yang ketiga adalah konten kreator Indonesia, dan keempat adalah Karate Sulsel. Jadi keempat channel ini adalah pecahan dari Bangki Coach ini sendiri, seperti channel YouTube Ritual Seni Budaya adalah pecahan juga dari Bangki Coach. Waktu itu karena terlalu banyak campur-campuran tema di dalam channel Bangki Coach ini, maka saya putuskan untuk Ritual Seni Budaya saya buatkan untuk yang temanya kesenian dan budaya, saya alihkan ke Ritual Seni Budaya. Terus berikutnya saya membuat lagi Karate Sulsel, karena ada banyak juga video-video karate yang saya posting di channel Bangki Coach ini, dan saya anggap juga perlu untuk dibuatkan channel tersendiri, agar tidak terjadi campur aduk tema ya. Karena kalau terlalu campur aduk tema itu berpeluang untuk membuat channel YouTube kita perkembangannya lambat. Dan tidak bisa kupungkiri bahwa channel YouTube Bangki Coach ini yang sudah 6 tahun ya, jadi sudah 6 tahun saya kelola, baru mencapai 9.000 lebih subscribe. Itu tidak lain dan tidak bukan, mungkin ada pengaruhnya dari tema yang terlalu gado-gado, terlalu banyak. Jadi sebelum saya mulai mengambil keputusan untuk membuat channel-channel lainnya, di sini terlalu banyak campuran. Jadi ada vlog seharian, ada ojol, ada sepak bola. Alan Kandar, halo bang, halo juga Alan Kandar, halo, selamat sore, selamat datang, terima kasih Alan Kandar. Jadi di sini ada sepak bola, ada karate, ada berita, pokoknya ada banyak tema yang tergabung di sini, sehingga saya memperhatikan perkembangan subscribe-nya lambat, terus
view dari tiap video juga ada yang tiba-tiba melambung dan ada yang kadang penontonnya tiga saja, sedikit sekali penontonnya. Ada yang mungkin langsung banyak sampai baru posting ada sudah tembus ribuan, tapi ada yang penontonnya sedikit saja. Setelah saya berpikir, ini pengaruhnya karena terlalu banyak tema yang campur aduk di dalam channel Bang Kikut ini. Makanya saya mengambil keputusan untuk merubah. Nah, jadi khusus untuk Bang Kikut ini saya akan fokuskan untuk konten vlog keseharian, vlog pribadi, vlog santai. Bang, yang nonton kok aku doang? Iya, iya Bang. Ini ada 7 penonton, tadi sempat sampai 15 penonton ya. Sempat sampai 15 penonton tadi. Sudah ada 4 like. Leoni channel oke. Okay. Alan oke. Okay. Jadi Leoni menyapa Alan. Iya tadi. Oh, yang komen mungkin dirimu saja, tapi ada beberapa orang yang nonton juga. Ada beberapa orang nonton, cuma mereka nonton doang, tidak komen. Jadi banyak juga memang teman-teman yang datang nonton, stay saja. Mereka tidak komen. Halo Bang, hai Bang. Ya, Zainal Husain. Zainab Husin. Halo. Oh ya, saya lupa bagikan. Nama Abang siapa? Nama saya Bang Kikut. Tapi nama asli saya Khairil Anwar. Tapi nama lapangan atau nama yang sering dipanggilkan oleh teman-teman itu Bang Kikut. Makanya channel ini memakai nama Bang Kikut ya. Belum saya. Oke, maaf ya, tadi baru saya bagikan postingannya di apa ya, history WA. Saya bagikan link dari live streaming kita ini di postingan WA. Harapannya semoga ada teman-teman yang melihat history tersebut dan mungkin mau datang berkunjung di sini di live streaming ini. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung pada live streaming kali ini. Jadi hari ini sudah sore ya. Sudah sore. Jadi tadi itu saya sudah posting satu video. Tadi sudah saya posting satu video. Tapi mohon maaf kalau di dalam videonya mungkin suara napas saya yang terlalu besar. Yang bagaimana lagi ya, namanya juga masih dalam proses pemulihan ya. Namanya juga masih dalam proses pemulihan. Jadi saya belum sepenuhnya sehat. Saya belum sepenuhnya sehat. Cuma ya karena sudah lama tidak membuat vlog, maka saya mengusahakan bisa menghadirkan vlog. Jadi tadi waktu olahraga pagi, itu saya membuat vlog perjalanan menuju ke Empang
untuk melihat nenek panen udang faname. Dan ternyata hasilnya itu udangnya kurang ya. Tadi aliran sungainya masih besar. Halo, selamat bergabung. Selamat datang, selamat bergabung. Yang baru hadir, dibantu like-nya dulu. Seperti inilah terdengar suasana sore hari di kampung. Ada semacam bunyi-bunyian, ada bunyi-bunyi. Suara apa kira-kira? Suara jangkrik ya. Jadi kalau ada, ini sebagai penanda ya, kalau sudah hampir malam, juga sebagai penanda. Dari kampung itu ada penanda. Jadi walaupun terpejam mata, kalau sudah terdengar bunyi seperti ini, maka kita bisa mengetahui bahwa ini sudah sore dan hampir malam. Karena ini bunyi di sore hari saja, di sore hari. Kalau malam sudah berhenti ini bunyinya, sudah tidak ada bunyi seperti ini. Jadi ini bunyi hanya pada sore hari. Kalau di sini bahasanya nyenyeng, bunyi nyenyeng ya, nyenyeng. Betul kalau di tempat kalian itu apa namanya kalau bunyi-bunyi begini? Bunyi-bunyi yang hanya bunyi pada sore hari. Jadi ada dua jenis yang berbeda. Sore bunyinya begini, pagi bunyinya. Kalau pagi itu adalah kicauan burung yang banyak. Jadi kalau pagi hari kicauan burung yang banyak, seolah-olah burung ini baru bangun dan lagi mengucapkan rasa syukur karena masih bisa bangun di pagi hari. Nah, kalau ini bunyinya apa ya kira-kira maknanya? Bunyi pada sore hari. Jadi hanya bunyi pada sore hari. Kalau sudah malam, sudah agak gelap, sudah tidak bunyi lagi. Mbak Cempaka, selamat sore Bang Kiku. Selamat sore juga Mbak Cempaka. Terima kasih sudah hadir Mbak Cempaka. Terima kasih sudah hadir di room live streaming pada sore hari ini. Mbak Cempaka dengar nggak? Ada bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi khas yang hanya ada pada sore hari. Nah, tunggu dulu karena ada motor melewat, jadi bunyi-bunyiannya pasti terganggu. Ini enaknya kalau tidak ada kendaraan lewat. Apalagi ini kendaraannya pakai knalpot bogar. Jadinya suaranya besar ya. Bagaimana kali ini Mbak Cempaka?
Banyak kendaraan, susah terdengar baik. Ada lagi mobil lewat. Ada lagi motor lewat. Tidak berhenti. Tidak berhenti lalu lalang kendaraan. Tidak bisa kita simak baik-baik itu suara bunyi khas sore hari. Jadi kalau di kampung itu ada bunyi-bunyian yang khas yang menandakan bahwa sudah sore, hampir maghrib. Jadi suara itu hanya akan muncul ketika akan datang waktu maghrib. Suara ini, teman-teman mungkin dengar ya, teman-teman mungkin tadi sempat mendengar ya, karena masih jelas sekali menurut pendengaran saya. Nggak tahu bagaimana ketangkapannya masuk di video. Agak sulit karena banyak kendaraan lalu lalang depan rumah. Jadi sedikit lebih sulit untuk bisa fokus mendengarkan tradisi suara khas sore hari. Tidak berhenti ada lalang ya. Nah ini, coba mudah-mudahan tidak ada lagi kendaraan yang lewat ya. Apakah teman-teman mendengar ya? Ada bunyi-bunyian. Itu tidak tahu hewan apa namanya itu yang berbunyi modelnya begitu ya. Uniknya hewan ini bunyi pada sore hari saja ya. Jadi suara khas ini adalah suara khas sore hari namanya. Karena ini hanya bunyi pada sore hari. Sore hari saja. Jadi sekedar untuk menginformasikan kepada rekan-rekan semua bahwa selain live streaming di channel Bang Kikus ini, saya juga sering live streaming di channel konten kreator Indonesia. Jadi ada 2 channel yang saya tempati live streaming. Bang Kikus ini dengan channel konten kreator Indonesia. Tapi kalau di Bang Kikus ini kalau saya live streaming di sini itu live streaming santai. Live streaming santai. Kalau di konten kreator Indonesia itu live streamingnya kalau saya ingin membahas satu tema khusus untuk konten kreator. Adi Banyulangit, Lancar Jaya Blitar. Selamat sore. Selamat sore juga. Jadi di sana itu saya live streaming kalau ada sebuah tema yang ingin saya bahas. Jadi di sana lebih khusus untuk live streaming edukasi atau live streaming saling berbagi informasi kalau di konten kreator Indonesia. Karena di sana juga konten-kontennya itu terkait tutorial, edukasi, informasi. Nah, jadi semua pengalaman dari saya selama menggeluti dunia konten kreator ini, saya tumpahkan semuanya di channel
di channel konten kreator Indonesia. Jadi apa yang saya ketahui, ya, apa yang saya ketahui, apa yang saya alami, apa yang menurut saya bisa saya sampaikan ke teman-teman, semua saya keluarkan di channel konten kreator Indonesia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan edukasi, tutorial, tips, semuanya ada di sana. Jadi kalau teman-teman membutuhkan informasi-informasi terkait dunia konten kreator, YouTube dan Facebook, silakan teman-teman kunjungi channel konten kreator Indonesia. Di sana ada tips, edukasi dan informasi yang sudah saya sampaikan. Dan di sana memang khusus untuk hal itu ya. Kalau di Bangkikus ini sudah saatnya fokus juga. Kita harus mau berubah. Kita harus belajar untuk melakukan yang namanya perubahan. Selama perubahan itu bisa kita menganggap bahwa perubahan itu menjurus ke hal yang lebih baik, maka mari kita mulai merubah diri kita. Jadi beberapa tema sudah saya mekarkan ya. Beberapa tema sudah saya mekarkan. Jadi tema terkait kesenian dan budaya sudah tidak ada lagi di Bangkikus ini. Tema terkait karate juga sudah saya mekarkan ke channel lain. Dan tema terkait edukasi, informasi, tips untuk konten kreator sudah saya buatkan channel khusus juga. Jadi di sini fokus vlog santai bersama saya. Vlog santai itu dalam artian kegiatan sehari-hari saya ya. Jadi di sini fokus vlog santai. Tapi aktivitas ya. Saya belum Mbak Cempaka masih stay, terima kasih. Aril, assalamualaikum Kak, gabung dari Gresik, Jawa Timur, dan salam kenal. Salam kenal Aril. Terima kasih Aril sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di sini. Selamat bergabung. Apakah masih? Terima kasih ya Mbak Cempaka. Jadi sudah ada 4 channel Mbak Cempaka. Sudah ada 4 channel yang saya kelola. Tapi itu semua berkat dari channel Bangkikus ini juga. Jadi saya berpikir terlalu banyak tema yang campur aduk di channel Bangkikus. Terlalu banyak tema yang campur aduk, sehingga saya buatlah 3 channel untuk mengakomodir video-video yang ada di dalam Bangkikus ini. Saya alihkan ke sana. Dan tentunya ada video-video baru juga ya, ada video-video baru saya selingi dan saya masukkan video-video dari Bangkikus ini juga satu persatu ke sana supaya bisa fokus cuma satu tema juga di sini, vlog pribadi. Jadi vlog pribadi itu keseharian, kegiatan sehari-hari saya bersama keluarga dan bersama juga dengan komunitas-komunitas. Orang-orang sawah, halo host. Halo juga Kiki Parel, Bang enggak Ewel Atu. Apa itu Kiki Parel? Akun berapa Bangkikus? Akun berapa Bangkikus? Ini yang akun pertama. Terus yang kedua ritual seni budaya. Terus yang ketiga konten kreator Indonesia. Terus yang keempat karate Sulsel. Jadi ada 4. Karena di Bangkikus ini kan banyak video karate sebelumnya. Makanya saya berpikir kalau video karate bercampur dengan video vlog itu kurang bagus. Jadi umpama anggaplah pagi saya upload karate, siangnya saya upload video vlog. Orang akan
pasti merasa ilfil. Karena orang bisa saja berbeda. Bisa saja orang ini suka video karate, tapi tidak suka video vlog. Makanya dia akan ilfil dengan channel kita, channel saya. Maka saya berpikir khusus untuk karate, ya karate sajalah semua. Jadi nanti yang datang ke sana itu tentu orang-orang yang suka karate saja. Tidak mungkin yang datang ke sana untuk menonton itu adalah orang yang suka video vlog, suka video mukbang. Seperti itu. Jadi difokuskan untuk satu channel. Menanam pohon kacang. Untuk saat ini saya belum bisa menanam Kiki Farel. Untuk saat ini saya belum bisa tanam menanam karena masih dalam kondisi perawatan ya. Gimana kabar Premang bertanduknya? Orang-orang sawah, gimana kabar Premang bertanduknya? Ya, Premang bertanduknya ini masih lagi standby kuliah di sana, di kebun. Oh ya, Bang Kiku. Terima kasih ya, Mbak Cempaka, orang-orang sawah juga terima kasih. Orang-orang sawah ketawa. Kira-kira saya mau bertanya ini Mbak Cempaka sama orang-orang sawah. Kebetulan kalian di sini. Saya berniat mau membuat kembali video untuk konten kreator Indonesia. Jadi video yang saya buat di sana itu video edukasi dan video tutorial atau tips. Ya, video-video seperti itu. Kira-kira video apa yang Mbak Cempaka inginkan dan orang-orang sawah inginkan terkait pengelolaan channel YouTube ya. Mungkin ada hal yang Mbak Cempaka belum ketahui dan mau diketahui. Misalnya saya belum tahu cara membuat subtitle bahasa Inggris misalnya. Nah, makanya kalau belum tahu cara membuat supaya video kita ada subtitle bahasa Inggrisnya, supaya orang-orang Inggris datang menonton di video kita. Nah, kalau semisal itu ya, atau yang lain lah. Karena kalau untuk video subtitle sudah ada yang saya buat. Saya bingung ini. Video apa lagi yang kira-kira yang harus saya buat yang terkait edukasi. Edukasi untuk konten kreator pemula ya. Aku aja Bang Kiku. Kira-kira apa ya? Artinya begini. Saya itu mau membuat video untuk orang-orang yang memang belum tahu. Misalnya kalau ada sesuatu yang ingin kita ketahui, pasti kita mencarinya di YouTube kan. Nyimak masukannya Bang. saya sebenarnya mencari ini Bang, orang-orang sawah Mbak Cempaka. Saya mencari apa lagi namanya ya, inspirasi. Saya mencari inspirasi kira-kira video edukasi apa lagi yang akan saya buat ya. Tadi saya sudah membuat video terkait cara membuat subtitle bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lainnya. Yang penting full kopinya Bang. Oke siap. Sudah habis Bang, sudah habis teh. Jadi sekarang saya dilarang minum kopi dulu, jadi saya minumnya teh. Saya masih memikirkan ide konten apa lagi yang saya bisa buat, karena target saya itu untuk konten kreator Indonesia sebisa mungkin minimal satu video satu hari. Kalau bisa 2 atau 3, saya usahakan bisa 2 atau 3 video. Jadi harus ada ide-ide yang muncul. Jadi kadang saya mencari ide dari teman-teman juga. Jadi kita itu kan bisa mendapatkan ide dari pertanyaan teman-teman ya.
Kalau ada teman-teman yang bertanya sesuatu hal, itu bisa jadi ide loh untuk kita buat jadi konten. Itu bisa jadi ide untuk kita buat konten. Cara buat cara apa lagi? Cara sebentar, mudah-mudahan bisa dapat sebentar inspirasi ya. Mudah-mudahan bisa dapat inspirasi untuk video berikutnya di konten kreator Indonesia. Cara buat subtitle ada sudah. Mungkin ya. Orang banyak yang belum tahu cara membuat deskripsi ya. Mungkin cara merangkai kata mungkin. Cara merangkai kata di deskripsi video. Mungkin ini menarik ya. Cara merangkai kalimat di deskripsi video. Orang-orang sawah stay. Terima kasih orang-orang sawah masih stay di sini. Kayaknya itu ya yang bagus dibuat video ya. Nantilah setelah kita pelajari dulu kembali ilmunya. Kita pelajari, permantap dulu ilmunya, barulah kita menyampaikannya kembali di video saya. Agak aneh bang. Aneh kenapa bang? Orang-orang sawah. Anehnya di mana bang? Aneh bagaimana maksudnya? Orang-orang sawah. Kalau dari namanya sih harusnya videonya video-video petani ya. Jadi kalau sesuai dengan nama, maka video-video yang saudara upload itu harusnya adalah terkait pertanian, baik itu padi, mungkin cara menjalankan traktor, pokoknya yang berkaitan dengan pertanian lah, kan namanya orang-orangan sawah. 3 jam up, penonton 200 lebih, tapi udah seminggu turun jadi di bawah 200. Pada kemana penontonnya kok ngilang? Oh, jadi 3 jam up, penonton 200 lebih. Jadi menurut dari pengamatan ya, dan menurut dari informasi beberapa rekan juga yang saya juga sering mengalami hal ini. Dan ini banyak yang jadi pertanyaan. Itu data di YouTube Studio Bang. Iya betul. Ini banyak yang mengalami hal seperti ini, termasuk saya dan beberapa teman juga sudah mengalami hal seperti ini. Jadi tiba-tiba saat upload ada misalnya 200 ya, seperti abang, ada 200 lebih penonton, tapi beberapa hari kemudian kok penontonnya malah turun di bawah 200. Begitupun subscribe, tiba-tiba naik, tiba-tiba kok turun. Nah begini, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hal itu. Di antaranya adalah ada penonton kita yang datang menonton cuma saat itu saja. Ada penonton kita yang datang menonton video tersebut cuma sekali doang, hanya video itu, dan beberapa hari kemudian tidak pernah lagi datang menonton video kita. Jadi cuma satu kali. Ada penonton itu yang datang menonton video kita, selanjutnya tidak pernah lagi datang, atau datang subscribe kita
terus tidak pernah lagi datang menonton. Maka itu mungkin pihak YouTube, saya hanya berspekulasi ya. Iya, Bang, masuk akal juga. Iya, itu spekulasi saya dan spekulasi dari beberapa teman juga. Kita akan merembuk ini, kira-kira apa penyebabnya ini? Kenapa tiba-tiba turun? Setelah dipikir-pikir, oh itu penyebabnya kira-kira. Dan banyak yang berpikir yang sama dengan saya. Makanya bisa saja ini salah atau bisa saja benar. Kalau ada teman-teman mungkin yang punya pernyataan lain, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Tapi inilah pernyataan dari saya dan beberapa teman. Ada penonton yang datang menonton di video kita cuma 1 kali saja dan tidak pernah lagi datang. Maka pihak YouTube itu menganggap bahwa itu spam. Itu dianggap spam. Jadi awalnya dia subscribe. Maka bertambahlah subscribe kita. Tapi beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, dia tidak pernah lagi muncul di channel kita. Maka dianggap spam dan subscribe-nya ditutupi, terus viewernya ditutupi. Bisa saja itu kembali. Bisa saja itu kembali ketika tiba-tiba orang itu datang menonton kembali video kita. Nah, setelah dia menonton, mungkin hari ini menonton 1 video, besok menonton lagi 1 video, besoknya lagi menonton lagi, atau kapan-kapan menonton lagi 1 video, maka ini akan orang ini akan menjadi subscribe apalagi namanya itu ya, sudah menempel karena masih di bawah 200 kecil, jadi terlihat ya Bang. Ya, masih terlihat. Sebenarnya ada cara khusus, saya rasa ada cara khusus tersendiri. Halo juga, halo cantik. Nah, kita kedatangan cewek cantik guys, ada cewek cantik dalam. Halo guys, bilang dulu, halo, bilang dulu, halo guys. Jadi menurut saya ada teknik tersendiri di YouTube bagaimana mengenal bahwa ini adalah spam ya. Ada cara sendiri mengenal spam atau tidak. Makanya ada grafik ada apa namanya ya, apalagi namanya itu yang makanya ada yang namanya analisis, karena itu semua yang dipantau. Jadi YouTube itu memantau semua pergerakan yang ada dari sebuah channel. Jadi semua pergerakan di sebuah channel itu dipantau. Makanya lengkap kita punya ada analisis. Jadi video ini ditonton dari mana, misalnya orang menonton melihatnya dari WA, itu ada kan, di analisis itu ada penonton kita dari WA berapa persen, penonton kita dari website berapa persen, dari penelusuran YouTube berapa persen, dari fitur jelajah berapa persen, dari rekomendasi video berapa persen. Jadi semua ada. Berarti pihak YouTube itu memantau, apabila sudah ada video, dia akan memantau pergerakan dari video tersebut, penontonnya dari mana. Selain memantau pergerakan penonton kita, dia juga akan melihat kita menyukai video apa. Misalnya kita sering melakukan pencaharian terkait karate misalnya, maka beranda YouTube kita, apabila kita buka YouTube, akan muncul banyak video-video karate, karena YouTube akan merekomendasikan video sesuai dengan minat penonton. Jadi kalau kau sering menonton video joget-joget misalnya ya, kamu sering nonton video
joget, maka yang akan direkomendasikan ke beranda kamu itu adalah video joget-joget. Jadi akan semakin banyak video joget-joget di beranda kamu karena melihat dari fitur jelajah yang kamu pakai. Jadi seperti itu. Jadi semakin jadi memang pihak YouTube itu memantau pergerakan dari channel. Jadi itu yang bisa membuat channel kita, ada orang kan mengatakan saling view itu merusak channel, akun kita terdeteksi dianggap spam. Ya itu penyebabnya. Jadi kalau misalnya ya, sebenarnya yang merusak begini teman-teman ya, banyak yang salah paham sebenarnya di sini bahwa saling view katanya itu merusak, tidak boleh. Bagaimana caranya tidak boleh saling view? Nah, namanya sosial media, namanya sosial. Kita harus melakukan interaksi. Interaksi itu terbentuk dengan saling kunjung. Misalnya orang-orang sawah berkunjung ke saya, atau saya yang berkunjung ke orang-orang sawah. Barulah ada namanya interaksi. Kita ini hidup, ini adalah media sosial ya. Sama halnya di dunia nyata. Kita juga harus bersosial. Kita datang berkunjung ke rumah tetangga, saudara, kerabat. Nah, barulah ada namanya interaksi. Nah, jadi sebagai makhluk sosial, kita harus berinteraksi, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ada nyata, ada dunia maya, tapi sama-sama memerlukan yang namanya interaksi. Interaksi itu bisa terbentuk apabila saling berkunjung. Orang-orang sawah berkunjung ke saya, atau saya yang berkunjung ke orang-orang sawah, baru ada namanya interaksi. Jadi kalau saling view, di mana letak salahnya saling view? Saling nonton. Orang-orang sawah nonton video saya menonton video orang sawah. Di mana letak salahnya? Apa yang bisa membuat channel kita itu rusak? Sebenarnya bukan nontonnya, tapi ada memang beberapa praktik yang tentu terdeteksi oleh pihak YouTube. Misalnya orang ini kayaknya, misalnya begini, saya datang, bang masih kenal sama aku, saya selamat sore, siapa ya saya sip ya. Jadi begini, hal yang bisa merusak video kita sebenarnya adalah apabila durasi video kita 10 menit. Terus orang-orang yang datang menonton tuh, taruhlah ada 10 orang datang menonton video kita. Cuma dia menonton 1 menit saja. Itu kan terbaca oleh pihak YouTube bahwa ada 10 orang datang menonton video ini, durasi tontonnya cuma 1 menit ya. Itu terbaca oleh pihak YouTube, itu terbaca. Nah dari sini pihak YouTube bisa menentukan bahwa video orang ini bermutu atau tidak. Nah, pasti pihak YouTube mengatakan video ini tidak bermutu karena tidak dinonton sampai 50% durasinya. Jadi kalau 10 menit, nah 10 menit durasi videonya, minimal harus ditonton ya 5 menit lah minimal. Nah, lebih bagus lagi kalau dinonton sampai full. Jadi terbaca video ini adalah video yang bermutu tinggi. Video tidak bermutu berarti di bawah 50%. Kalau 50% itu masih dianggap video bermutu, tapi mungkin tidak, dianggap yang sedang-sedang saja. Tapi kalau sudah sampai full durasi, maka ini dianggap video yang bermutu tinggi. Jadi kalau kita upload video, terus ada penonton yang datang 10 orang dan menonton video kita itu full durasi, maka pihak YouTube akan mendeteksi bahwa
video kita ini adalah video yang bermutu tinggi, sehingga dia akan prioritaskan video tersebut dari video-video yang lain, dan tentu akan direkomendasikan ke penonton yang punya minat sesuai dengan tema yang ada di video. Jadi pihak YouTube juga akan mendeteksi judul, terus deskripsi, terus tag yang ada di video kita. Jadi jangan mengira bahwa judul itu tidak bermanfaat. Jadi asal comot judul saja. Judul itu penting loh. Judul, deskripsi, dan tag itu semuanya penting. Karena itu disitulah kata kuncinya. Sehingga pihak YouTube mau merekomendasikan video kita kemana. Jadi dari judul, deskripsi, dan tag yang ada di dalam video itu, pihak YouTube akan mencari kita penonton. Jadi kalau orang notasi tinggi di video kita, maka misalnya ya sama halnya live streaming begini. Saat orang datang live streaming, di live streaming saya misalnya, saat ada orang yang stay, kayak orang-orang sama di sini, stay menonton video saya, apalagi kalau sebanyak yang stay misalnya ya, mungkin ada 10 orang stay sama di sini, maka pihak YouTube akan memantau pergerakan video ini. Ini kayaknya pembahasannya di sini bagus ini. Dia akan menganalisa, live streamer ini pembahasannya bagus karena orang-orang yang datang sana itu semuanya betah. Orang-orang yang di sana itu semuanya betah dan tinggal menonton. Ada yang sampai 1 jam menonton, ada yang sampai pokoknya lama tinggal di sana. Pasti pembahasannya bagus. Perlu nih diapresiasi, direkomendasikan. Nah, pihak YouTube akan merekomendasikan sesuai dengan pihak YouTube akan merekomendasikan video kamu sesuai dengan judul yang kamu buat, sesuai dengan judul dan deskripsi serta tag yang sudah kamu buat di channel kamu, di video kamu ini. Kalau kita live streaming misalnya ya, live streaming sendiri, saat live streaming itu kan kita belum membuat, jadi ada default upload. Kita cara untuk mengisi deskripsi secara otomatis atau judul secara otomatis di live streaming itu bisa diisi di default upload. Diisi di default upload melalui YouTube Studio. Dan kalau teman-teman ingin tahu seperti apa caranya, bisa berkunjung di channel Konten Kreator Indonesia. Tips dan caranya sudah saya buatkan tutorial ya di sana, yaitu cara membuat supaya live streaming kita bisa direkomendasikan. Dan yang menjadi kesalahan saya sekarang, saya sudah membuat video tutorialnya di Konten Kreator Indonesia, tapi saya belum mempraktekkannya di channel Bangkiku ini. Karena inspirasi itu juga muncul tadi malam. Kemarin mulai muncul dan belum sempat saya buatkan deskripsi otomatis. Saya belum buatkan deskripsi otomatis di channel Bangkiku ini. Jadi belum ada deskripsinya. Sebentar ya, setelah selesai live streaming saya baru akan buatkan deskripsi otomatis untuk live streaming di Bangkiku ini. Wah, banyak pasukan dulu guys, banyak pasukan.
orang-orang sawah, terima kasih orang-orang sawah. Banyak pasukan datang. Oke ya teman-teman. Wah, panjang lebar ini saya bicara ini orang-orang sawah. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya pertanyaan dari orang-orang sawah, akhirnya saya tadi punya tema yang bisa saya bahas sehingga panjang lagi durasi video live streaming ini. Dan kenapa saya menjelaskannya tadi lebih detail di sini? Ya, cukup satu kali saja kalau menurut saya ya, cukup satu kali saja bikin video. Jadi tadi itu sesuai dengan pertanyaan dari orang-orang sawah, terus saya jawab, dan nanti videonya itu, ini video nanti akan saya rekam layar. Jadi nanti video ini akan saya rekam layar dan akan saya posting sebagai edukasi di konten kreator Indonesia. Ini termasuk masukan juga dari saya ya. Terima kasih ya untuk orang-orang sawah sudah membuatkan satu sudah membuatkan satu sudah menginspirasi. Terima kasih sudah menginspirasi. Hey! Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir. Mungkin untuk sore hari ini cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena ini sudah hampir maghrib ya. Di sini untuk wilayah Sulawesi Selatan itu sudah mau masuk waktu maghrib. Jadi sekian dulu live streaming kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya berkunjung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali.